Kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi di Jalan Raya Jagonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis sore. Peristiwa ini melibatkan truk Fuso bermuatan material pasir dengan nomor polisi AE8047UB yang dikemudikan Miliardiana, warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut bermula saat truk Fuso berjalan dari arah ke Malang menuju Jagonalan atau berjalan dari arah utara menuju selatan. Rencananya material pasir ini akan dibawa menuju Sragen. Menjelang kejadian, truk muatan pasir ini menghindari kendaraan lain, lalu supir tidak dapat menguasai laju kendaraan, hingga banting setir ke kiri dan terguling ke area sawah sedalam 1 meter yang sedang ditanami jagung. Material pasir lalu tumpah berserakan di sawah milik Muntahar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun proses evakuasi truk berlangsung dramatis, dilakukan menggunakan ekskavator dan truk lain. Selanjutnya kasus kecelakaan tunggal ini diselesaikan dengan kekeluargaan dengan pemilik sawah lantaran material pasir yang menimpa tanaman di area persawahan. Bahkan saat proses evakuasi sempat menutup akses lalu lintas. Untuk kendaraan keluar dari depo pasir di wilayah dekat sini dan menjelang kejadian karena kendaraan berpapasan, waktu menjelang kejadian mengingat untuk jalan sangat sempit, kendaraan tersebut menepi ke kiri sehingga anjlok dan jatuh terlihat untuk kedalaman sekitar 1 meter. Untuk muatan jadinya jatuh dan menimpa untuk persawahan warga. Sementara untuk yang mempunyai persawahan sudah bisa ditemui dan sudah ada penyelesaian secara damai. Untuk penanganan negatif untuk korban karena untuk pengemudi hanya sendiri, tidak ada penumpang. Reza Shafiki, ECL TV, Klaten melaporkan. Pengungkapan kasus pencurian spesialis bobol sekolah ini berawal dari kasus pencurian di SD Negeri 3, Guorejo Karangmalang, Sragen pada 31 Januari 2025 lalu. Di sekolah tersebut pelaku beraksi dengan naik atap sekolah dan menjebol plafon, kemudian merusak pintu dengan alat linggis. Usai mencuri barang elektronik di ruang guru, pelaku sempat meninggalkan pesan minta maaf karena membutuhkan uang. 3 tersangka yakni IM, pelaku utama, warga Kebumen, dan 2 teman pelaku SIS dan Eka yang berperan menjualkan barang curian tunduk malu saat dihadirkan ke awak media. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian di 4 sekolah yang berbeda, yakni Kedawung Sidoarjo, Karanganyar, dan terakhir pelaku mencuri di SD Negeri Guorejo 3, Karangmalang. Tersangka yang merupakan residivis ini mengaku melakukan pencurian di sekolah, terutama yang tidak ada penjaganya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa speaker sound portable, mic dan amplifier, CPU komputer, printer, serta sepeda motor yang digunakan pelaku dalam aksinya. Total barang yang dicuri senilai lebih dari 40 juta rupiah. Kami dari Satreskrim Polres Sragen akan press release terkait ungkap kasus pencurian dengan pemberatan dengan sasaran spesialis sekolahan SD, di mana kami berhasil mengamankan 1 pelaku utama atas inisial IM, ini warga Kabupaten Kebumen, dan 2 orang yang membantu menjualkan hasil pencurian. Bahwa pelaku itu caranya melakukan pencurian itu dia nyasar ke tempat yang tidak dikenal, kemudian dia buka map cari SD. Malam-malam setelah dapat map SD tertentu, dia datangi SD tersebut, dan setelah dilihat SD itu sepi, tidak ada penjaganya, maka dia beraksi dengan cara mencongkel pintu maupun lewat Ethernet SD. Pelaku utama diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Sedangkan 2 temannya yang membantu dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim ICL TV melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah.
Di saat gas LPG langka maupun mahal, warga Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah saat ini justru tetap tenang. Mereka memanfaatkan kotoran ternak sapi menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Warga yang mayoritas memiliki hewan ternak sapi, mulai dari sapi perah, sapi potong maupun sapi peternak ini, biasanya limbah dibuang hingga mencemari lingkungan. Namun oleh para warga di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, disulap menjadi biogas untuk rumah tangga. Menurut warga, dengan adanya biogas ini sedikitnya mampu meringankan beban warga dan tidak ketergantungan dengan gas LPG dan lebih irit. Keberadaan biogas ini sudah dibuat sejak tahun 2015 hingga awet digunakan seperti memasak. Proses biogas ini mulai dari kandang sapi dipilah melalui sanitasi kandang yang ditampung oleh digester yang menyerupai sepi tank. Selanjutnya melalui kotoran dan air limbah air hewan ternak ini. Lalu ada gas dan dibuatkan pipa untuk disalurkan kepada kompor menjadi biodigester untuk rumah tangga. Selain untuk memasak, biogas ini juga digunakan sebagai penerangan, sebagai pengganti bahan bakar minyak di saat mati listrik. Sedikitnya ada 67 kepala keluarga di desa setempat yang membuat biogas dari kotoran sapi. Pemanfaatan limbah kotoran ini sebagai upaya pemberdayaan warga masyarakat, terlebih saat ada kelangkaan gas LPG maupun kenaikan harga. Warga tidak perlu khawatir dan resah. Tadi masak pakai apa Bu itu tadi? Masak pakai biogas. Kenapa Bu? Tapi pakai biogas itu lumayan sekali. Lumayannya gimana Bu? Lah nggak beli gas. Nggak ngaruh deh seandainya gasnya langka atau mahal gitu? Nggak ngaruh apa-apa. Sejak kapan Bu menggunakan biogas? 2015. Sejak itu nggak pernah pakai gas melon seperti itu ya? Ya punya, tapi nggak beli. Jarang dipakai? Nggak. Hasilnya kalau untuk memasak beda atau seperti apa Bu kalau pakai biogas? Cepat sekali. Cepat matangnya. Apinya ya besar. Stabil apinya Bu? Iya, stabil. Buat ini sudah tahun 2015. Jadi sejak itu tidak pakai gas tabung gas itu ya? Ya pakai kalau ada hajatan itu ya punya begitu siap-siap itu. Tapi yang berlaku ya untuk hari-hari pakai biogas. Pakai ini. Selain untuk masak bisa untuk apa aja nih Pak? Nah, itu untuk lampu itu, kalau gelangan itu jangan bermanfaat sekali, itu nggak murah. Beli lilin itu untuk itu nggak bisa untuk penerangan sementara. Sangat bermanfaat Pak berarti Pak? Ya bermanfaat sekali, yang itu untuk kompor itu yang paling bermanfaat sekali bagi masyarakat yang mempunyai biogas begitu. Yang manfaatkan itu kurang lebih 67 kakak sudah aktif memanfaatkan biogas. Biasanya untuk apa aja Pak? Gimana? Biasanya untuk apa aja? Biogas tentunya untuk masak harian, dan kedua kalinya banyak warga yang memanfaatkan untuk lampu rumah itu. Oh iya, dari limbah ternak itu sendiri, otomatis dari peternak itu kan tiap sore dan pagi itu membersihkan kandang. Nah itu disiram, disentorkan ke tabung digester, dan di situ ada proses untuk pembuatan gas metan, dan di digester itu sendiri untuk limbah padat dan cairnya sudah pilah, sudah keluar sendiri, dan gasnya juga siap untuk dipakai. Dengan adanya pemanfaatan limbah kotoran hewan ternak ini dapat ditiru oleh warga masyarakat lainnya, terlebih saat adanya polemik kelangkaan maupun kenaikan harga gas LPG di pangkalan maupun di pengecer. Desya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Bang. Muhammad Kodari mengecek dapur SPPG yang berada di Jalan Kaliurang, Kentungan, Sleman pada Selasa siang. Wakil Kepala Staf Kepresidenan tersebut meninjau langsung proses penyiapan makanan bergizi gratis. SPPG Kentungan ini melayani sekitar 3.000 porsi makan siang bergizi gratis untuk siswa di sejumlah kecamatan. Kodari juga mengecek seluruh bagian ruangan dan menemukan bagian dapur kondisinya panas. Kurangnya sirkulasi udara diduga menjadi penyebab panasnya kondisi dapur.
Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi agar desain ruangan SPPG di tempat lain dapat diatur soal sirkulasi udara. Sementara terkait menu, Kodari menyebutkan relatif baik. Ya, ini bagian dari proses kunjungan-kunjungan yang kita lihat ya. Saya kan dari KSP memantau program-program prioritas Pak Prabowo, program prioritas nasional. Tadi saya ngobrol agak lama ya di dalam ya, ngobrol panjang kali lebar mengenai masalah-masalah yang ada, yang detail-detail nanti akan disistematisir. Tentu akan jadi bahan masukan dari kita kepada para pembuat kebijakan di Jakarta ya, termasuk kepada bagian itu. Hasil mitigasi tadi persoalannya apa aja ya? Nanti sementara ke dalam dulu nanti kita akan sampaikan, tapi salah satu yang mungkin bisa saya sebut barangkali bahwa dapurnya panas ya, dapurnya panas. Jadi mungkin nanti di sini dicari solusi bagaimana supaya ke depan mungkin direnovasi atau dilakukan perubahan supaya dapurnya tidak panas seperti sekarang ini. Nah, tentunya ke depan juga desain-desain di tempat-tempat lain akan mendapatkan perbaikan. Sementara terkait adanya demo penolakan makanan bergizi gratis di Yahukimo, Papua, Kodari belum bisa berkomentar dengan alasan belum membaca beritanya. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. 1 suara sah atau 59. Penetapan pasangan Ahmad Lutfi Yasin Maimun sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Jawa Tengah Rabu malam. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Ujiono mengatakan pasangan calon nomor urut 2 pada Pilgub Jawa Tengah itu mengungguli lawannya pasangan calon nomor 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendy. Rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ini tidak dihadiri oleh pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi maupun pasangan Ahmad Lutfi Yasin Maimun. Rapat pleno penetapan calon terpilih tersebut tetap sah karena telah dihadiri oleh seluruh anggota KPU setempat. Dalam keputusannya, KPU menetapkan pasangan Lutfi Yasin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan raihan suara dalam Pilkada 2024 sebanyak 11.390 191 suara atau 59,14% dari total suara sah. Penetapan calon terpilih ini setelah adanya salinan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 263 PHPU Gubernur 23/2025. Surat keputusan KPU tersebut akan disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diusulkan pelantikannya. Langkah pertama adalah pembentukan sudah dikeluarkan dalam rencana yang kita cari dasar untuk memberikan keputusan KPU Jawa Tengah tentang pasangan calon terpilih tahun 2024. Sesuai dengan agenda, menurut konfirmasi yang kami dapatkan, kami akan diterima oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah besok di kantor DPRD sekira pukul 13 digerakkan putusan ini yang selanjutnya nanti akan diproses di DPRD sesuai dengan mekanisme dilakukan pengusulan pelantikan oleh pemerintah yang menurut informasi akan dilaksanakan oleh Presiden secara langsung. Itu memang kita masih belum pelantikan Presiden yang menjadi dasar dari ketentuan untuk melaksanakan pelantikan. Karena sementara yang masih berlaku adalah tugas yang merupakan bahwa pelantikan ada 2 tanggal di tanggal 7 dan tanggal 10 Februari 2020. Sementara, perwakilan dari calon gubernur terpilih Ahmad Lutfi, Muhammad Insaini, mengatakan Ahmad Lutfi tidak bisa hadir karena masih di Jakarta usai melakukan kegiatan safari. Dia menyampaikan kemenangan yang didapat adalah milik semua masyarakat Jawa Tengah. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPU Jawa Tengah, Bawaslu, TNI Polri atas pelaksanaan pesta demokrasi yang baik. Tidak bisa hadir karena masih ada di Jakarta. Yang pertama, beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Ketua KPU dan para komisioner yang telah bekerja dengan baik sebagai penyelenggara pesta demokrasi di Jawa Tengah di 27 November 2024 itu puncaknya, tetapi rangkaiannya dari proses awal itu sungguh berjalan sangat baik.
kemenangan ini menurut beliau adalah kemenangan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Tentu juga beliau menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang turut bersinergi seperti yang dikatakan Ketua KPU tadi. KPU Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pasangan Atmat Lutfi Tajiasin Maimun sebagai pemenang Pilgub 2024. Paslon nomor urut 2 ini meraih 11.391 suara, sedangkan paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendardi Hadi meraih 7.884 suara. Yofi Nugroho, Semarang, di Channel TV melaporkan. Dua kasus pencabulan berhasil diungkap Polresta Magelang. Kasus yang pertama terjadi di wilayah Muntilan, pelakunya SH 32 tahun. Modusnya tersangka mencari kesempatan saat rumah dalam keadaan sepi. Kemudian tersangka melakukan pencabulan dan persetubuhan. Ironisnya pelaku ini adalah ayah kandung. Korban dan perbuatan bejat ini dilakukan oleh tersangka di rumahnya sendiri saat rumah sedang sepi dan saat istrinya keluar menjemput anaknya yang kecil pulang sekolah. Perbuatan ini dilakukan sudah 6 kali dalam kurun waktu 5 bulan dari Juli hingga November 2024. Jadi modus operandinya terhadap peristiwa yang pertama itu, tersangka ini mencari kesempatan pada saat rumah dalam keadaan sepi, yaitu pada saat istrinya menjemput anak yang sedang bersekolah dan pada saat tidur. Kita laksanakan saya akan menceritakan terkait masalah kronologis peristiwa sampai akhirnya dilaporkan. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 12 siang, pelapor ini merupakan kakek korban. Karena sempat kemarin itu istrinya tidak mau melaporkan peristiwa. Kemudian sampai akhirnya warga getok tular dari mulut ke mulut sampai ke telinga si kakek. Sampai akhirnya kakeknya melaporkan peristiwa di mana diketahui bahwa korban dengan inisial AF ini telah disetubuhi oleh tersangka yang merupakan bapak kandungnya sebanyak 6 kali. Pada kasus kedua, tersangka bernama EJP 38 tahun, warga Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas. Modusnya tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban dengan memberikan sejumlah uang. Sebelumnya tersangka korban mengenal melalui aplikasi pop-up. Kemudian saling tukar nomor HP dan saling komunikasi. Suatu hari, tersangka mengajak korban untuk nonton kesenian. Tetapi ternyata tersangka malah mengajak korban ke proyek perumahan di mana tersangka bekerja. Disitulah kemudian korban disetubuhi. Yang bersangkutan ini modusnya bujuk rayu. Bujuk rayu dan terakhirnya diiming-imingi diberikan sejumlah uang untuk dia tidak bercerita kepada siapapun. Untuk kronologis perlu diketahui, jadi ini tersangka dan korban itu kenal di aplikasi pop-up. Paham ya? Aplikasi pop-up itu sesuatu kayak meeting date. Jadi sampai akhirnya si korban diajak, dibujuk, dirayu untuk ikut pada malam itu ke pentas seni di kota. Dan yang bersangkutan menunggu di Pasar Muntilan. Tersangka menunggu di Pasar Muntilan. Kemudian hingga akhirnya si korban datang, bukan dibawa ke kota untuk untuk menonton pentas seni, melainkan ke proyek tempat si tersangka bekerja. Kemudian di situ dibawa ke lantai 2. Setelah di lantai 2 diajak cerita-cerita, dibeli makan snack, kemudian dibujuk rayu, kemudian yang bersangkutan melakukan persetubuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, baik SH maupun EJP terancam pasal 6C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022
tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, Direktur Sahabat Perempuan Putri Andani Prabasari menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihaknya atau kepolisian jika mengetahui tindak kekerasan seksual. Ini edukasi ya untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Jika mengalami, melihat atau mendengar ada kasus kekerasan seksual atau persetubuhan atau perkosaan, jangan takut untuk melapor. Bisa lapor di Sahabat Perempuan, bisa langsung ke Polresta Kabupaten Magelang, atau bisa ke tempat terdekat. Itu kami tidak ada biaya sama sekali, alias gratis, jadi jangan takut untuk melaporkan. Kami akan mendampingi dari mulai kasus dilaporkan sampai kasus selesai. Dan untuk itu di Sahabat Perempuan juga kerjasama dengan LPSK, jadi untuk korban dan saksi itu ada perlindungannya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Magelang, speak up, jangan takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan berbasis gender. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Oknum Kiai, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Irsyadul Muqtadiin Tempuran, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Labib Astori, 57 tahun, akhirnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mungkit akibat mencabuli 4 santriwatinya. Vonis ini lebih tinggi 2 tahun dari jaksa yang menuntut 13 tahun penjara. Sidang putusan kasus kekerasan seksual ini dihadiri ribuan massa Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Aliansi Tepi Barat. Sejak pagi, ribuan massa sudah memadati Pengadilan Negeri Mungkit untuk mengikuti dan mendengarkan hasil putusan sidang kasus pelecehan seksual oknum Kiai terhadap 4 santriwatinya. Kasus ini viral di masyarakat karena terdakwa selain pimpinan pondok pesantren juga seorang kiai yang selama ini menjadi panutan. Tokoh organisasi masyarakat dan mantan ketua DPRD Kabupaten Magelang, banyaknya orang yang hadir menyaksikan sidang membuat kapasitas pengadilan tidak bisa menampung pengunjung. Pihak Pengadilan Negeri menyediakan layar lebar di halaman gedung. Pengamanan sidang dilakukan aparat kepolisian Polresta Magelang. Jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Kejaksaan Negeri Magelang turut hadir dan menemui massa sebelum sidang dimulai. Satu persatu pejabat menyampaikan pidato dan himbauan agar massa tetap tertib, menjaga kondusivitas, serta juga mendukung agar keadilan ditegakkan di bumi Magelang. Dalam upayanya ini membantu atau bersinergi dengan kami, dengan pemerintah, dengan Forkopimda untuk memperbaiki kondisi-kondisi ke depan yang perlu diperbaiki. Janji nggih? Nah, ayo bareng-bareng. Bareng-bareng memperbaiki sesuai aturan-aturan main yang ada dan selalu menjaga kondusivitas di wilayah kita bersama ini. Kami dari Lembaga DPRD Kabupaten Magelang yang merupakan representasi dari panjenengan semua, sama-sama mari kita kawal untuk mencari keadilan di Kabupaten Magelang. Mari kita berdoa bersama, kita untuk mencari keadilan. Panjenengan semua konsisten terhadap apa yang panjenengan perjuangkan, baik itu memperjuangkan dari sisi keadilan di masyarakat, hal-hal yang mungkin tidak benar di masyarakat. Sekali lagi kami atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Magelang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman keluarga besar GPK. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Fahrudin Said Ngaji berjalan lancar dan kondusif. Di tengah terik matahari, ribuan massa ini mengikuti sidang dengan tertib hingga sidang selesai. Sidang memutuskan vonis 15 tahun penjara ini disambut baik oleh massa. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 13 tahun. Panglima GPK Aliansi Barat Yanto Pujianto menanggapi positif putusan ini. Yang mana tuntutan dalam persidangan 13 tahun, tapi alhamdulillah putusan menjadi 15 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah suatu hal
yang mana hukum ini ternyata masih bisa dipercaya. Karena saya yakin siapapun orangnya yang merusak hukum pasti orang yang tahu hukum. Benar. Maka saya berharap kepada rekan-rekan semua yang ada di sini bahwasanya terkait kasus Afan Habib Aswari, pengasuh pondok pesantren Risatul Mutadin Tempuran, Kabupaten Magelang. Usai sidang, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan.